Di tengah istana terbesar di dunia, dikelilingi oleh emas, sutra, dan kahniar, hiduplah seorang wanita yang tampaknya memiliki segalanya. Ia adalah istri dari salah satu pria terkaya di dunia, Sultan Brunei. Usianya 33 tahun lebih muda darinya. Namun ia siap menjalani hidup sebagai istri ketiga. Ia melahirkan dua anak yang cantik, mengenakan berlian, tinggal di istana dengan lebih dari 1.700 ruangan. Bagi dunia, hidupnya tampak seperti sebuah dongeng. Namun kemudian, hanya dalam satu momen, semuanya lenyap. Kemewahan, kekayaan, gelar, bahkan anak-anaknya sendiri. Setelah perceraian, Asrinas Mazhar Hakim harus memulai hidupnya dari nol, tanpa mahkota, tanpa istana, tanpa pelukan lagi untuk anak-anaknya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik gerbang emas istana itu? Mengapa ia tidak pernah diizinkan untuk melihat anak-anaknya lagi? Dan bagaimana kehidupan Asrinas hari ini, 13 tahun setelah meninggalkan tahta, mungkin justru lebih dekat pada kebahagiaan yang sejati. Tetaplah bersama kami, karena yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuat Anda terdiam. Selama lebih dari 55 tahun, ia telah memerintah salah satu negara terkaya di Asia. Secara absolut, tak tersentuh, maha kuasa, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, sebuah nama yang bukan hanya dikaitkan dengan minyak dan gas, tetapi juga dengan angka yang membuat para miliarder merasa kerdil, 28 miliar dolar. Menurut perkiraan Forbes, raja terkaya di dunia, kemungkinan besar, ya, tapi satu hal yang pasti, dialah yang paling boros dan mewah. Ia tidak tinggal di sebuah istana biasa, melainkan di sebuah kota dari marmer dan emas, Istana Nurul Iman, tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness World Records. Lebih dari 200.000 meter persegi kemewahan murni, dibangun dengan biaya 1,4 miliar dolar. 1.788 ruangan, cukup untuk tersesat mencari diri sendiri selama bertahun-tahun. Namun itu baru permulaan. Garasinya adalah kerajaan tersendiri. Lebih dari 7.000 mobil mewah, termasuk ratusan Rolls-Royce, Ferrari, dan Bentley, dan yang paling mencolok, sebuah Rolls-Royce berlapis emas yang dikendarainya di acara-acara khusus, karena perak dianggap terlalu biasa. Dan jika Anda penasaran berapa biaya potongan rambut kerajaan, 20.000 dolar per potong, tak heran jika di Brunei, tak seorang pun bisa mengeja kata hemat. Namun di balik kemegahan yang bersinar di luar sana, tersisa satu pertanyaan. Bagaimana sebenarnya hidup seorang pria yang memiliki segalanya, kecuali satu hal, yang tidak bisa dibeli dengan uang? Dalam dongeng, segalanya dimulai dengan penobatan, ciuman, atau pesta kerajaan. Tapi di istana Brunei, banyak cerita dimulai di balik pintu-pintu tertutup, dan tidak semuanya berakhir bahagia. Sang Sultan, seorang pria dengan kekuasaan tanpa batas, sudah menjalani kehidupan penuh kemewahan. Sejak muda, ia menikahi sepupunya, putri pengiran anak Saleha, dan menjadikannya ratu pertama dalam kerajaannya yang berkilauan. Namun itu belum cukup. Tak lama kemudian, ia mengambil istri kedua, seorang mantan pramugari bernama Maryam Abdul Aziz. Tapi pernikahan itu runtuh dengan tenang, tanpa skandal, tanpa air mata di depan publik. Ia menghilang begitu saja dari istana, seolah-olah tak pernah ada. Dan kemudian datanglah Asrinas Mazhar Hakim, seorang jurnalis televisi asal Malaysia, cerdas, muda, cantik bersinar, 33 tahun lebih muda dari sang sultan. Seorang raja, hampir 60, seorang wanita, baru 25. Apakah itu cinta, atau hanya babak lain dalam drama istana? Hukum di Brunei memang mengizinkan poligami, tapi tidak mengizinkan rasa cemburu. Tidak ada kebahagiaan pribadi, tidak ada tempat di bawah sorotan. Jika kau bukan yang pertama, maka Asrinas menjadi istri kedua dalam sebuah upacara rahasia, tanpa kamera, tanpa publik, tanpa tepuk tangan, selama berminggu-minggu. Pernikahan mereka hanyalah sebuah rumor, bisikan di lorong-lorong kekuasaan. Baru kemudian Sultan mengakui apa yang telah lama terjadi di balik tirai. Ia adalah segalanya yang seharusnya dimiliki seorang ratu, pintar, sukses, dihormati, namun tetap saja jarang terlihat senyum tulus di wajahnya pada foto-foto resmi, karena dalam penampilan publik, Sultan sering tampil bersama kedua istrinya, berdiri berdampingan, seperti pajangan mewah. Namun di balik layar, yang ada hanyalah keheningan, ketegangan, mungkin bahkan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam aula marmer itu, tempat di mana kekayaan bukan penghibur dan kekuasaan tak pernah dibagi?
Orang bilang, tak ada wanita yang benar-benar bahagia jika harus berbagi suami dan Asrinas. Ia tidak tampak seperti ratu dari dongeng. Lebih seperti tokoh utama dalam sebuah tragedi yang tak pernah diberi kesempatan menulis kisahnya sendiri. Ia memberikan 2 anak kepada Sultan, seorang putra, Pangeran Abdul Fakir, dan seorang putri, Putri Emirat, sebuah gambaran kerajaan yang sempurna, wanita muda nan cantik, 2 keturunan, hidup dalam istana emas, tapi gambar itu hancur, lebih cepat dari yang bisa dilukis Asrinas, hanya diizinkan tinggal 5 tahun di istana itu, yang lebih mirip monumen kekuasaan daripada rumah bagi seorang ibu. Lalu datanglah tahun 2010, tiba-tiba, tanpa peringatan, Sultan Hasan al-Bolkiah mengumumkan perceraian, tak ada skandal, tak ada konferensi pers, hanya keheningan dan sebuah titah kerajaan. Apakah dia terlalu muda? Atau terlalu kuat? Atau hanya tak diinginkan di sebuah istana, tempat kesetiaan ibarat porselen, indah tapi rapuh. Di dalam rumah kerajaan, tempat intrik sudah setua karpet di atas lantai marmer. Istri pertama, Ratu Saleha, tetap bertahan, kuat, tenang, dan strategis. Istri kedua menghilang, kini istri ketiga juga lenyap. Kebetulan? Atau sekadar langka dalam permainan catur kekuasaan? Hari ini, hanya tinggal Saleha, yang terakhir, yang bertahan, mungkin karena ia tak pernah perlu berjuang, karena yang lain tumbang demi dirinya. Apa yang sebenarnya menyebabkan perceraian? Tak ada yang tahu. Sang Sultan tak bicara, istana pun membisu. Namun satu hal pasti, Asrinas kehilangan segalanya, gelarnya, rumahnya, anak-anaknya, ya, bahkan anak-anaknya. Sang Sultan memutuskan bahwa pangeran dan putri harus tetap tinggal di istana, menikmati semua hak istimewa mereka. Tapi tanpa ibunya, seseorang bisa kehilangan mahkota, bisa meninggalkan istana. Tapi jika seorang ibu kehilangan hak untuk memeluk anaknya sendiri, maka ada sesuatu yang mati diam-diam. Namun selamanya, sang mantan Ratu Brunei telah kehilangan segalanya, gelar, istana, kekayaan. Tapi yang paling menyakitkan, ia tak lagi diizinkan melihat anak-anaknya. Saat itu, putranya baru berusia 4 tahun. Putrinya bahkan belum genap 2, bayangkan rasa sakit yang dialami seorang ibu, dipisahkan dari anak-anaknya. Bukan karena takdir, tapi karena keputusan seorang raja. Asrinas kembali ke Malaysia, tanpa mahkota, tanpa perlindungan, dan memulai segalanya dari awal. Namun di dalam hatinya, masih ada 2 suara, kecil, hangat, tak terlupakan. Setiap tahun di hari ulang tahun mereka, ia menulis ucapan diam-diam di Instagram. Pernah suatu kali, ia menulis, tak ada satu hari pun berlalu tanpa aku memikirkanmu. Aku melihatmu di pernikahan itu, begitu cantik, dan aku akan selalu bangga menjadi ibumu. 8 tahun lamanya dunia tak mendengar kabarnya, hingga tahun 2018, saat itu, diketahui, ia menikah lagi, bukan dengan pangeran, bukan dengan sultan, tapi dengan seorang pria biasa, seorang sahabat, Faryos Khan Abdul Hamid, tanpa gelar, tanpa protokol, tapi tampaknya memiliki satu hal yang selama ini hilang, sebuah hati yang akhirnya membuatnya tersenyum lagi. Kini, ia memiliki 2 putri lagi. Sebuah keluarga yang bepergian, tertawa, dan menikmati hidup. Tak ada emas, tak ada istana, tapi ada kehangatan. Asrinas kini menjadi seorang influencer. Puluhan ribu orang mengikuti akun Instagramnya. Mereka mendengarkan, mereka melihat seorang wanita yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit. Namun saat malam sunyi, luka itu tetap ada. Luka, karena tak bisa berada di sana. Saat anak-anaknya mulai belajar bicara, berjalan, tumbuh besar, Pangeran Abdul Fakir kini berusia 16 tahun, Putri Amira sudah 15. Berapa kali ia menangis saat melihat foto mereka? Berapa kali ia diam-diam menyentuh layar ponselnya, tepat di wajah sang putra? Ia bahkan tak diizinkan untuk memeluk mereka. Kini, yang tersisa hanyalah satu harapan, bahwa suatu hari, anak-anaknya cukup dewasa untuk memutuskan sendiri bahwa mereka akan datang, bahwa mereka akan mengerti, dan bahwa mereka mungkin saja akan memaafkan. Karena kini kita tahu, hidup di istana terbesar dunia, di sisi raja terkaya di dunia, tak pernah membawanya pada kebahagiaan. Kekayaan sejati bukanlah emas, bukan rekening penuh angka nol, tapi kemampuan untuk memeluk anakmu kapanpun kamu mau. Dan jika hari ini kamu bisa melakukan itu,
maka kamu lebih kaya dari seorang ratu manapun. Pikirkanlah, apakah menurutmu terlalu kejam jika seorang ibu dilarang bertemu anak-anaknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.